Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunistianingsih dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai karya tulis ilmiah. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Kemudian, apa perbedaannya dengan esai? Untuk esai sendiri merupakan jenis karangan mengenai suatu permasalahan dalam sudut pandang penulis, panjang sekitar 750 sampai 1500 kata atau 3 sampai 5 halaman. Kemudian untuk perbedaannya sendiri yaitu karya tulis ilmiah berisi penelitian, memiliki abstrak dan bersifat kompleks. Sedangkan esai berisi gagasan, tidak memiliki abstrak dan sifatnya lebih sederhana. Lalu apa saja contoh dari karya tulis ilmiah? Nah, untuk contoh karya tulis ilmiah yaitu seperti artikel, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari karya ilmiah? Yang pertama, reproduktif, yaitu penulis harus membuat pembaca mudah memahami karya ilmiah yang dijelaskan. Yang kedua, tidak ambigu, bahasanya tidak membingungkan. Untuk yang ketiga, tidak emotif, yaitu karya ilmiah bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Untuk yang keempat, menggunakan bahasa baku, yaitu sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan, yaitu karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Untuk yang keenam, bersifat dekoratif, yaitu penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Untuk yang ketujuh, bersifat kohesi, yaitu karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. Untuk yang kedelapan, bersifat objektif, yaitu karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Untuk yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif, dengan tujuan agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau berbelit-belit. Kemudian kita akan membahas mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Untuk bab 1 atau pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang sendiri berisi mengenai hal-hal yang menjadi landasan ditulisnya karya tulis ilmiah. Untuk rumusan masalah berisi rumusan masalah yang akan kita bahas pada penulisan karya tulis ilmiah. Untuk tujuan berisi apa yang ingin dicapai dengan penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian untuk manfaatnya yaitu manfaat dari karya tulis ilmiah itu bagi penulis karya tulis ilmiah dan bagi pembaca karya tulis ilmiah. Kemudian untuk bab kedua berisi tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini biasanya diambil dari kata kunci yang berada pada abstrak yang terdapat di karya tulis ilmiah tersebut. Dan tinjauan pustaka ini biasanya juga membahas mengenai apa yang tertulis pada rumusan masalah. Nah, untuk bab ketiga berisi metode penulisan atau penelitian. Nah, ini ada diagram alir penulisan, data dan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data itu seperti apa, dan teknik analisis data. Kemudian untuk bab 4 yaitu pembahasan atau analisis sintaksis. Jadi pembahasannya itu dibahas di bab 4. Nah, untuk bab kelima berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan ini ditarik berdasarkan hasil dan temuan peneliti. Untuk saran harus berhubungan dengan masalah yang telah dibahas dan sesuai dengan apa yang dibahas. Nah, untuk yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua bahan yang dikutip atau dirujuk dalam teks karya ilmiah. Berisi sumber kepustakaan yang dipergunakan dalam kepenulisan. Selanjutnya, kita akan membahas aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis, urut abjad berdasarkan nama belakang dari pengarang. Kemudian yang kedua, penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Yang ketiga, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya ilmiah.
Dan yang keempat, gelar akademik pangkat kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Kemudian, apa saja yang harus kita persiapkan untuk presentasi karya tulis ilmiah? Untuk yang pertama, buat presentasi atau PPT yang terstruktur dan menarik. Yang kedua, jangan bertele-tele dalam menjelaskan. Pelafalan kata yang kita ucapkan harus jelas. Gerakan tangan dan gestur tubuh harus sesuai. Nah, untuk yang ketiga, awali dengan puisi, pantun, atau dengan potes. Nah, untuk yang keempat, kita bisa membawa poster atau banner dan peralatan lainnya yang mendukung dalam presentasi karya tulis ilmiah kita tersebut. Kemudian untuk yang keenam, yaitu kita harus tenang, tegak, dan tersenyum. Dan untuk yang ketujuh, yaitu siapkan jawaban dari pertanyaan juri. Jadi misalnya kita membuat 10 atau 20 pertanyaan yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah kita tersebut. Bisa jadi nanti juri juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.